Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cara membuat bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Maka kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan, yaitu cara membuat bab 5 penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang ada di dalamnya bersifat deskriptif. Contoh seperti ini pada bab 5 penutup kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada dua. Jika fokus penelitian dan tujuannya dua, maka kesimpulannya pun juga harus dua. Satu, misalnya menanamkan nilai karakter kejujuran dalam perkataan melalui permainan tradisional, gobak sodor, pada, dan seterusnya. Nah, dengan cara apa? Nah, ini yang inti data yang ditemukan. Yang kedua, kalau yang pertama tadi dalam perkataan, yang kedua dalam tindakan. Caranya, datanya yang didapat seperti ini. Nah, saran saya dalam membuat kesimpulan ini harus berbasis data, bukan menggunakan bahasa normatif atau kondisi yang tidak sebenarnya. Jangan sampai bahasa kesimpulan seperti bahasa buku atau bahasa normatif. Nah, jadi ini harus sesuai dengan data. Nah, yang disampaikan bukan kesimpulan sementara atau temuan mentah sebelum didiskusikan dalam pembahasan, tapi temuan ini atau kesimpulan ini adalah temuan yang telah didiskusikan dalam pembahasan. Lebih baik gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Nah, selanjutnya adalah saran. Sub kedua yaitu saran. Saran ini sebaiknya langsung ditujukan kepada siapa dan apa sarannya. Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya selalu bla 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 misalnya. Nah, saran ini didasarkan pada temuan penelitian yang bersifat atau yang mengandung hambatan atau permasalahan yang terjadi di lembaga itu. Maka ini sebagai saran terhadap masalah yang terjadi itu. Dikhususkan kepada kepala sekolah misalnya. Yang kedua kepada guru. Dan yang ketiga misalnya kepada peneliti lain sebagai bentuk pengembangan penelitian ini. Tidak hanya ini saja, boleh ditambahi kepada siswa, kepada orang tua, kepada masyarakat, dan seterusnya. Saran ini merujuknya pada bab 1 manfaat. Jadi di manfaat penelitian itu ada manfaat bagi kepala sekolah, manfaat bagi ini. Nah itu sebaiknya sama atau sesuai dengan jumlah saran yang diberikan. Ini pada penelitian kualitatif. Yang selanjutnya penelitian kuantitatif. Kesimpulan yang ada di dalam penelitian kuantitatif lebih bersifat statistik atau persentase seperti ini. Persentase siswa dengan kategori tinggi sebesar 8 sekian persen dan seterusnya. Jadi data akhir dari pengolahan kuantitatif yang sudah ada di bab 4. Begitu juga nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ini juga menyesuaikan dengan rumusan masalah atau hipotesis yang sudah ditentukan di awal. Kemudian terkait dengan saran, ini sama dengan penelitian kualitatif. Langsung ditujukan kepada siapa, kemudian isi sarannya apa. Nah, saran saya dalam menggunakan bahasa saran itu tidak terlalu menjustis, tapi gunakan kata sebaiknya atau hendaknya atau apa. Jadi bukan isinya hanya mengkritik saja, tapi lebih solutif dan bisa diterapkan oleh sasaran yang diberikan saran. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan operasional. Seperti itu.
Kemudian dalam tesis maupun disertasi itu lebih luas lagi. Kesimpulannya juga sama, disesuaikan dengan jumlah fokus. Dan yang membedakan di dalam disertasi, kata saran itu biasanya menggunakan kata rekomendasi. Rekomendasi ini lebih operasional kalau dalam disertasi dan lebih luas bisa diterapkan. Nah, selain rekomendasi juga ada implikasi di dalam tesis maupun disertasi. Implikasi itu ada dua, implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis itu adalah sumbangan teori kita atau dampak penelitian kita terhadap teori yang digunakan. Bisa mengkritik teori, melengkapi teori, atau menyempurnakan teori. Itu implikasi teori atau implikasi teori. Jadi penelitian ini mengkritik sekaligus sebagai penyempurna teori ini, misalnya apa? Dijelaskan. Temuan singkatnya apa? Penyempurnaannya apa? Kalau implikasi praktis berarti dampak terhadap aspek yang bisa diterapkan. Misalnya implikasi praktis terhadap kebijakan, misalnya implikasi praktis terhadap pengembangan SDM dan seterusnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.